Oke, halo, selamat malam semua sobat hati yang gembira. Kembali lagi dengan Hati yang Gembira dan BCS Jakarta. Saya Luisa. Tema kita hari ini adalah How to Maintain Friendship. Bagaimana cara membina satu persahabatan. Nah, kita sebagai makhluk sosial, tentu kita nggak bisa hidup sendiri kan ya. Menjalin suatu relasi atau persahabatan adalah kemampuan basic yang sangat penting bagi kita manusia. Banyak buku-buku tentang relasi yang memberi kita banyak insight tentang bagaimana sih cara membangun relasi. Contohnya nih, yang akhir-akhir ini aku sedang baca satu buku ini, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Yang terjemahan Indonesianya itu bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, di buku ini beberapa poin yang ditegaskan kalau kita mau berteman dengan orang lain, kita harus jadi pendengar yang baik, punya hati yang tulus untuk berteman, dan mau belajar mengenal interest atau kesukaan dari orang itu. Dan masih banyak lagi sih yang dibahas dari buku ini. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa baca juga ya. Nah, sharing kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan dua orang sahabat, yaitu Ko Edi dan Ko Joko dari BCS Serpong. Bagaimana perjalanan persahabatan mereka dan apa sih resep-resep mereka dalam menjalani persahabatan? Kita langsung invite mereka aja ya. Kita langsung tanya-tanya langsung sama mereka. Oke. Halo Ko Edi, Halo, malam. Hai, halo, hai, hai, Halo, hai, malam Ko Joko. hai juga. Halo, halo Iya, Ko Edi. suara aku sudah terdengar atau suara Ko Edi dan Ko Joko udah saling dengar semuanya? Sudah. suaramu sangat merdu di sini. Asik. Udah mulai gombalannya dah. Oke, teman-teman viewers semuanya udah bisa dengar suara kita juga. Boleh kasih tanda jempol supaya kita tahu kalau suara kita udah terdengar. Halo, selamat malam Hai, sahabat hati yang gembira. halo, halo, Iya, oke. halo. Selamat malam semua teman-teman. Oke, nih teman-teman baru masuk nih. Barusan ada Dede. Halo Dede, halo Erni. Ada Erik juga, ada Feni, ada Arti. Oke. Nah, oke, kita langsung aja ya kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, yang seperti udah diketahui ya kalau kita hari ini akan membahas how to maintain friendship, bagaimana cara membina satu persahabatan. Nah, kalau kita tahu kan Ko Edi sama Ko Joko kan udah temenan ya. Nah, kalau boleh tahu Ko Edi dan Ko Joko ini sejak kapan ya kenalnya? Aku tanya dari Ko Joko dulu deh ya. Oh, aku ya. Oke. Mm-mm. Aku tuh kenal sama Ko Edi sejak kalau nggak salah tuh kayak tahun 2013 deh, kalau nggak salah. Oh, oke. Ya, jadi aku kayak tahun 2013 itu aku ketemu sama Ko Edi. Mm-mm. Momennya waktu itu kalau nggak salah tuh ya, kita kenalnya di momen waktu kita lagi ada camp. Ya, Oh, camp ada seperti itu. Ken. Jadi tuh, Mm-mm. kayak camp gitu. Jadi kayak camp, Ko Edi jadi pimpinannya, kayak Mm-mm. aku jadi pesertanya. Jadi ketemunya di situ tuh, gitu ya. Jadi campnya Hmm. tuh agak unik. Campnya tuh kayak dipimpin oleh komandan seperti itu. Mm-mm. Jadi komandan tuh kadang-kadang seenaknya tuh memperlakukan peserta gitu ya, termasuk gue diperlakukan gak enak sama komandannya, dan itu komandannya Ko Edi waktu itu. Jadi kenalnya di situ tuh kita, tahun 2013 Oh, kalau nggak salah seperti itu. Iya sih. oke, oke. Thank you, Ko Joko. Nah, Iya, iya, iya. sekarang aku pengen tanya Ko Edi nih, kan ketemunya di camp kan ya, Ko ya? Nah, kan dari camp itu kan dari banyak orang kok bisa sih bisa langsung jadi temenannya tuh sama Ko Joko gitu. Kira-kira ada apa sih yang satu yang bikin Ko Joko itu berbeda dari yang lain gitu? Ya. Eh, Sebenarnya nggak ada yang beda ya lo ya. Waktu itu ya kita Mm-mm. kenalan gitu kan ya. Dan ya kebetulan waktu itu saya sama Joko ini dijadikan apa ya, suruh nunggu satu pos gitu loh. Waktu outbound itu Mm-mm. kita kok bisa kebetulan kita ditempatkan di satu pos itu barengan gitu kan ya.
Nah, waktu itu kita lagi pimpin mungkin anak-anak SMA ya untuk outbound gitu kan ya. Aku sama dia di satu pos lah, disitulah kita mulai ngobrol sih, saling kenal sih, gitu sih. Cuma waktu dulu sih dia sok iye sih, outbound masa pakai pantofel gitu kan ya nggak pas kan ya, gitu sih. Lu mau Iya. kerasian nih kok. Oke. Nah, kalau Ko Joko sendiri, kesan pertama dengan Ko Edi itu gimana sih? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada kayak kesan-kesan gimana sih ya sama Ko Edi itu. Jadi kesannya nggak yang gimana-gimana, tapi aku cuma ngeliat ya dia sehat bugar gitu kan, badannya sehat bugar seperti itu ya. Kemudian karena dia waktu itu komandan ya, jadi kayak pemimpin gitu, jadi agak-agak serem-serem gitu kan. Jadi kesannya kayak gitu. Tapi sebenarnya kepikir waktu itu, aduh kayak ini sulit deh dideketin, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Tetapi ternyata enggak seperti itu. Jadi ngalir aja jadinya, ya jadi bisa ngobrol waktu pas makan siang ya ngobrol jadi dapat gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau Ko Edi gimana kok? Kesan sama Ko Joko ini gimana? Nah, waktu aku ketemu dia, kesan pertama yang aku rasakan adalah ini orang gila ini ya. Kenapa? Karena dia benar-benar hidup sehat gitu kan ya. Bahkan aku pernah ngomong sama dia begini waktu itu, aku nggak seneng loh sama kamu, gitu. Loh, dia diem aja. Loh, kenapa nggak seneng? Iya, karena sejak kamu gabung di sini, gabung dengan tim kita ini, ya aku jadi lebih takut mati, gitu kan ya. Loh, kenapa Gitu. tuh? Nah, karena Joko ini hidupnya sehat, nggak makan gorengan, gitu kan ya. Oh, Makannya itu disiplin gitu, nggak makan apa ya, nasinya nasi merah, gitu kan ya. Nah, sedang aku semuanya aku makan, gitu kan. Jadi aku bilang sama dia, sejak ada kamu aku jadi takut mati, tau nggak? Gitu. Tapi itu kan berarti kan memberikan pengaruh yang baik tuh kok. Iya, itu harusnya memberikan pengaruh yang baik ya nggak ya? Maksudnya kan Iya. Oke, iya, thank you banget Niko. Nah, aku tadi pernah ngomongin tentang friendship ya. Aku pernah dengar ada satu peribahasa dari Tiongkok yang berkata gini, kalau kita bertemu satu orang yang benar-benar kenal sama kita, 1000 gelas bir aja pun juga rasanya kurang cukup gitu ya. Kalau lagi ngobrol bareng gitu, terus ngobrolnya pasti kan banyak banget ya yang diobrolin, misalkan dari A sampai Z, semuanya dibahas gitu, nggak berasa pun juga udah berjam-jam. Nah, kalau Ko Edi nih Kak, sama Ko Joko, kalau misalkan lagi bareng gitu, biasanya topik yang sering diomongin tuh apa sih? Aku tanyanya dari Ko Edi dulu, ya. Kalau aku yang diobrolin ya macem-macem sih lu ya. Ya kadang pergumulan pribadi gitu kan ya. Hal-hal yang mungkin aku nggak bisa cerita dengan semua orang ya. Kadang-kadang kita nggak bisa cerita dengan semua orang gitu kan ya. Dan aku sama Joko ya aku terbuka gitu kan ya. Apa yang aku rasakan gitu kan ya. Dan ya apa yang aku lagi sedihkan aku ngobrol sih apa adanya sih. Gitu sih. Ya aku berbagilah dengan dia lah gitu. Berbagi hidup lah. Itu sih. Oke, kalau Ko Joko, yang Ko Joko inget sering ngobrolin apa sih? Oh, kalau aku sih banyak hal ya dari A sampai Z kadang-kala bisa jadi obrolan sama Ko Edi kan gitu ya. Jadi tapi dari kami sering ngobrol itu jadi kami tuh sama-sama saling tahu gitu loh, sama-sama saling kenal, saling belajar juga untuk kayak membuka diri seperti itu kan. Jadi apa adanya, jadi ngobrol, ya harus belajar untuk membuka diri lebih dulu seperti itu kan. Setelah itu baru tiba-tiba ya natural aja, taunya bisa dapet gitu loh, bisa enak, ngobrolnya bisa enak seperti itu. Jadi apa aja bisa diobrolin seperti itu. Itu sih. Oke. Nah, berarti salah satu cara Ko Joko dan Ko Edi memaintain friendship ini ya pertama itu dengan ya belajar buka diri ya, maksudnya mau belajar buka, nggak cuma ngomongin hal-hal yang umum, nggak ngomongin hal-hal yang general aja, tapi juga bahasnya juga ada yang pribadi dan tentunya saat ngomongin hal yang pribadi itu pasti kan saling jaga rahasia juga ya. Oke. Nah, teman-teman nih, jadi salah satu cara Ko Edi dan Ko Joko memaintain relasinya mereka berdua, yaitu salah satunya dengan
belajar membuka diri dan ngobrol banyak hal, nggak cuma cuma hal-hal A B yang kecil-kecil aja, tapi juga ada hal-hal yang privacy juga dibahas juga gitu ya. Oke. Ya. Nah, Ko Joko dan Ko Edi, ini pertanyaan untuk Ko Edi dulu deh. Momen yang paling sulit dilupakan apa sih kok dengan Ko Joko? Karena kan kita tahu kalau sahabat dekat pasti ada dong kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupain gitu. Boleh nggak kok diceritain kapan sih momen yang paling sulit dilupakan saat bareng-bareng? Ya, kita jadi aku ketemu Joko itu kurang lebih 4 tahun ya. Jadi kita berteman itu ya 4 tahun ya, Jok ya, 4 tahun. Jadi setelah itu kan aku berangkat ke China gitu kan ya. Nah, 4 tahun itu kita selalu pimpin retreat gitu kan ya. Nah, tiap kali pimpin retreat itu ya kembali seperti tadi, kita sering kali jaga satu pos gitu kan ya, untuk kerjain anak-anak gitu kan ya, siram air sungai kita siramin gitu kan ya, karena outbound-nya jam 9 malam. Nah, dalam waktu itu outbound itu gelap ya, jadi situasinya gelap. Jadi di situ ya kita ngobrol sih, banyak hal kita ngobrol tentang harapan kita, cita-cita kita, gitu kan ya. Ya, di situ sih momen yang tidak terlupakan ya. Jadi hampir tiap semester ya, saya pimpin retreat, pimpin camp gitu kan ya, pimpin outbound. Nah, selalu saya satu pos itu sama Joko. Jadi itu kenangan yang nggak terlupakan itu. Oke. Gitu. Nah, kalau Ko Joko sendiri gimana kok? Ada nggak momen yang ada satu momen yang nggak terlupakan gitu bersama Ko Edi? Ya, momen tadi tuh Ko Edi bener tuh, itu satu. Kalau yang lainnya adalah momen ketika gini, ketika waktu aku ada lagi problem, ada lagi pergumulan masalah seperti itu ya, relasi dengan orang lain ya gitu ya. Kadang-kadang karena mungkin aku sikapnya agak kaku orangnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika berrelasi sama orang tuh saya nggak ngerti perasaan dia seperti apa. Jadi ada konflik pada akhirnya dengan orang lain juga. Nah, di situ titik-titik di mana kok aku cerita sama Ko Edi di situ. Ya di situ nangis bareng ya. Aku yang nangis lebih banyak daripada dia. Gue nangis di situ, gue bilang gitu. Terus habis itu, aduh kok gue gimana nih hidup gue ke depan? Gue bilang kan sampai nangis kayak gitu. Kok gimana nih hidup gue hancur dah, hidup gue gini-gini kan. Seperti itu gue cerita sama dia. Lu ngelakuin apa lagi? Gue bilang gitu kan. Tuh kok gue nggak ngerti, kayaknya gue salah nih kayak gitu kan. Terus habis itu, Ko Edi, udah, ya udah pelan-pelan cerita. Jadi itu dia tuh asik banget gitu loh, kayak bapak jadinya istilahnya. Dia nggak tipikal orang yang kalau kita cerita tuh dia langsung tuduh lu sih salahnya di sini. Dia bukan tipikal kayak gitu loh. Tapi dia tipikal yang oke, aku dengerin kamu, oke, baik, terus apa yang harus kita lakukan. Jadi dia tuh asik banget ketika cerita, ngobrol. Jadi itu momen-momen yang dapat banget di akunya waktu aku lagi dapat konflik dengan orang lain, dengan relasi dengan orang lain. Aku cerita sama Ko Edi itu jadi pendengar yang baik seperti itu buat saya, meskipun kadang-kala gue sering mukulin dia tuh, gue pukulin lengannya, wah kok gue gak ngerti nih apa yang terjadi gini, gue kadang mukulin dia, ya tapi dia tetap mendengarkan orangnya. Wah, itu momen baik sih. Selain yang tadi ya yang jaga pos gitu itu. Gitu sih. Oke. Wah, berarti jadi dalam perjalanan persahabatan Ko Edi dengan Ko Joko ini pasti kan ada juga ya, maksudnya kita menemukan satu masalah dan Ko Edi sebagai teman itu bisa memberi waktu bagi sahabatnya dan juga membantu mendengar keluh kesahnya Ko Joko juga, dan juga dengan mendengarkan itu pun juga bisa membantu banyak banget ya. Oke. Nah, selanjutnya lagi nih kok, kan Ko Edi sama Ko Joko kan udah dari tahun 2013 ya bertemannya ya, udah bersahabat dari 2013. Berarti kan udah deket banget lah nih. Nah, terus aku pengen tahu nih, seberapa deket sih Ko Edi dan Ko Joko ini? Ko Edi, Ko Joko tahu nggak sih apa yang paling buat Ko Edi atau Ko Joko itu kesel atau bikin marah gitu? Aku tanya dari Ko Edi dulu deh ya. Tahu. Apa tuh?
Ya, ini kelebihan Joko, tapi aku pikir ini juga jadi kekurangan Joko, gitu kan ya. Ya nanti Joko juga pastinya tahulah kekuranganku apa, kelebihanku apa ya. Kalau aku Hmm. lihat Joko ini terlalu kaku, gitu kan ya. Jadi kadang dia sudah ngatur sesuatu itu sudah urut gitu ya. Itu Mm-mm. nggak mau dia diganggu gugat, gitu kan Mm-mm. ya. Padahal menurutku aku bilang ini masih bisa di apa ya, dicoba di lebih fleksibel, ya, di otak-atik masih bisa. Nah, aku lihat kadang-kadang ya dia kaku banget gitu kan ya. Sampai satu momen aku cuma lupa kisahnya apa. Menurut dia nggak bisa, menurutku bisa gitu kan ya. Nah, saking mungkin aku agak maksa gitu kan ya, sampai dia nangis. Dia nangis, dia bilang Mm-mm. kalau aku bisa aku mau gitu kan. Jadi dia nangis dia. Aku ya juga kaget waktu lihat dia nangis gitu kan ya. Mm-mm. Dan satu hal yang aku selalu selesaikan dengan Joko adalah tiap kali aku konflik dengan dia, aku selesaikan di meja makan. Jadi Oke. jadi tiap kali dia tak ajak makan berdua gitu, dia dia tahu kira-kira aku akan ngomong apa gitu. Tapi ya nggak selalu sih. Maksudnya tiap kali makan selalu konflik. Enggak. Cuma selalu aku usahakan selesaikan konflik di meja makan. Ya supaya Hmm. ini apa ya istilahnya ya, cooling down ya, membuat lebih emosi jadi lebih turun gitu kan. Jadi teman-teman para sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta, BCS Serpong, ya mungkin ini satu tips ya kalau lagi konflik dengan sahabat, dengan teman, ya jangan lupa selesaikan di meja makan. Ya ini menjadikan pikiran gitu. Oke. Wah, Oke. ini cara triknya ini oke banget nih. Aku jadi keinget kalau dulu tuh ada yang sempat pernah bilang ada tentang filosofi makan. Jadi saat kita makan, mulut kita kan terbuka ya, dan hati kita pun juga lebih terbuka dan bisa lebih bisa diajak Wah, ngobrol Iya, ya. iya, 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 waduh, benar, benar, mantap, benar, mantap, benar, mantap. benar, 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 benar. Wah. Iya, 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 benar, benar, Oke. benar itu. Iya, iya, benar Iya. banget. Nah, kalau Ko Joko gimana kok? Em, Kalau aku sih jujur bilang nggak ada terlalu yang konflik-konflik seperti apa, tapi yang Mm-mm. paling apa namanya yang paling aku ingat adalah Ko Edi itu terlalu fleksibel. Tadi dia udah cerita sih, dia tuh orangnya Hmm. terlalu fleksibel. Kadang kita udah janjiannya kayak begini, tengah jalan tuh bisa berubah sama dia. Itu kadang aku tuh ngelus-ngelus dada sama dia tuh jengkel banget. Kadang tuh mulut gue tuh udah sewot banget dah sama dia tuh kan. Kalau kita udah janjiannya kayak gini, kok nanti kamu kayak gini loh, kok kita atur dengan baik kayak gini, terus tiba-tiba Mm-mm. tengah-tengah tuh dia bisa berubah, dan aku tuh nggak Hmm. siap dengan itu kadang kala ya. Jadi tuh dia tuh fleksibelnya terlalu berlebihan menurut gua. Udah gitu akhirnya. Nah, tapi ya kita nggak konflik yang sampai gimana-gimana ya gedenya ya. Cuman ya ketika sedang ada clash ya seperti Ko Edi tadi bilang, kita selalu apa namanya selesaikan itu di meja makan ya. Jadi murah kok kalau ngajak Ko Edi makan tuh cuman makan soto waktu itu, makan pecel gitu-gitu. Jadi murah banget. Hmm. Paling mahal cuman bebek goreng. paling, paling mahal cuma bebek goreng. Jadi Hmm. kalau ada apa-apa, kalau kita lagi bergumul nih ya, sahabat hati Mm-mm. gembira, datang sama Ko Edi, asik loh. Terakhirnya cuma makan pecel sama makan soto doang gitu. Gampang ya. Gampang, gampang, gampang. Gampang dibaik-baikin. Gampang dibaik-baikin. Oke. Tapi bener Ko Edi baik kok orangnya. Dia apa namanya ketika ada kita lagi konflik seperti itu ya, yang lebih Mm-mm. lebih lebih galak tuh sebenarnya gua seperti itu ya sama dia. Tapi dia tuh benar-benar denger, dia tuh oh ya baik, oh iya iya dia tuh baik banget pokoknya. Jadi kayak udah kayak bapak deh sama dia. Oke. Wah, thank you banget nih kok udah mau sharing-sharingnya. Jadi dari sini aku juga belajar sih, dan teman-teman sobat yang gembira juga pasti juga ada belajar. Jadi saat kita berteman, saat kita bersahabat, kalau misalkan ada masalah itu wajar lah ya. Ada konflik wajar. Kita tuh juga kan dari orang yang berbeda, dua orang yang berbeda bersama-sama pasti kan ada konflik wajar gitu. Tapi meskipun ada konflik, tapi tetap harus dibicarakan baik-baik setiap kali ada masalah. Dan dari yang Ko Edi dan Ko Joko bilang ini aku jadi belajar juga sih. Jadi maksudnya belajar komunikasi yang baik itu penting gitu ya. Mungkin kalau kita
mau berdebat-debat gitu, mungkin kita bisa aja menang gitu ya, menang debat itu. Tapi kalau sampai melukai hati sahabat kita, kan kita jadi kehilangan orangnya itu, kehilangan hati dari sahabat kita gitu ya. Jadi berani minta maaf dan mau akuin kalau kita salah, ya itu yang paling baik gitu. Jadi dan tadi satu tips dari Ko Joko dan Ko Edi, kalau ada konflik boleh diselesaikannya di meja makan gitu. Oke. Ya, nah terus aku tiba-tiba keinget juga nih kok. Tadi kan udah dengar cerita dari Ko Edi dan juga Ko Joko. Tiba-tiba aku teringat satu peribahasa lagi nih kok. Saat kita berjalan bersama dengan teman kita, pasti nih salah satunya ada yang bisa jadi guru kita. Nah, ada nggak sih yang Ko Edi atau Ko Joko pelajarin dari masing-masing pihak? Misalnya Ko Edi belajar apa sih dari Ko Joko, Ko Joko, dan Ko Joko ada belajar apa sih dari Ko Edi? Aku coba tanya Ko Edi dulu deh. Kalau aku belajar dari Joko tadi ya, aku bilang Joko itu orangnya apa ya, istilahnya lurus gitu kan ya, dan dia orangnya aku katakan berani konflik, dan bagiku tidak selalu berani konflik itu negatif ya. Berani konflik itu ada kalanya baik gitu kan ya. Jadi artinya tegas gitu kan ya, dan ya siap nggak disenengin semua orang ya. Kita memang tidak harus disenengin semua orang. Nah, hal ini yang aku lihat kelebihan dari Joko ya. Jadi dia berani konflik dengan orang ya, dia berani tidak disenengin orang gitu kan ya. Dan seperti yang Joko katakan tadi ya, aku orangnya lebih perasaan gitu kan ya, dan ada kecenderungan aku nggak mau konflik. Nah, menurutku ini nggak baik gitu kan ya. Jadi aku harus belajar sama Joko untuk siap konflik ya, tidak harus menyenangkan semua orang. Nah, ini yang aku pelajari dari selama berteman dengan Joko ya. Jadi wow, dia berani konflik gitu kan ya, karena kita pastinya berhadapan dengan orang-orang yang sulit gitu kan ya. Tidak selalu kita berhadapan dengan orang-orang yang mudah. Nah, itu dalam hal ini aku belajar dari Joko sih gitu. Ya. Oke. Nah, kalau Ko Joko gimana? Kalau aku sendiri ya, secara pribadi aku sih belajar dari Ko Edi itu pribadi yang sabar sebenarnya, ya sabar. Kemudian ketika menghadapi segala sesuatu itu tenang, seperti itu ya. Dan aku juga belajar lagi satu hal dari Ko Edi itu adalah dia orangnya juga setia sih sebenarnya. Kelihatan setianya, maksudnya setia bukan setia hidup dan mati sama gua, bukan itu ya. Tapi bukan itu, bukan ya sahabat hati gembira, bukan itu. Tetapi setia dalam menjaga rahasia. Wow, itu dia orangnya tipikal yang setia menjaga rahasia. Dia benar-benar ya itu bagian yang dia harus dia harus pegang. Dan aku ngelihat sejauh perjalanan kami bersahabat dengan Ko Edi, ya kurang lebih kayaknya 8 tahun lah kita sampai sekarang, kita masih terus sharing, masih terus cerita, ngobrol ya, nggak dalam suka aja, tapi saat-saat duka pun kita juga ngobrol seperti itu. Tapi yang aku belajar dalam persahabatan itu ada karakter itu tadi sih, dia tuh menjaga banget rahasia itu, seperti itu. Jadi makanya itu yang membuat jadi pada akhirnya aku bersahabat dengan Ko Edi itu nyaman gitu. Gitu sih, banyak sih, tapi itu salah satu yang gue lihat yang dari Ko Edi tuh karakter itu tuh gitu. Oke. Wah, berarti karakter dari Ko Edi yang Ko Joko senangi itu bisa jaga rahasia ya. Mungkin karena kalau misalkan kita ngobrolin hal-hal yang terutama yang pribadi, kan nggak mau ya kita rahasia kita dibongkar gitu, dan Ko Edi bisa melakukan itu. Jadi nah, teman-teman hati yang gembira, ini salah satu cara memaintain friendship Ko Edi dan Ko Joko yang mungkin kita bisa gunakan juga, yang kita bisa aplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dia harus belajar bisa jaga rahasia, nggak ember mulutnya gitu ya, nggak langsung dapat tahu apa langsung dikasih tahu ke orang lain gitu, tapi benar-benar bisa jaga rahasia itu. Oke. Nah, aku juga pengen tanya lagi nih kok, menurut Koko berdua nih ya, maksudnya bagaimana sih cara rahasia itu memaintain persahabatan yang sampai sekarang ala Ko Edi dengan ala Ko Joko? Aku sekarang tanya Ko Joko dulu deh. Resepnya itu apa sih? Rahasianya itu apa sih?
Ya, sampai bisa satu bertahan sampai sekarang. ya tadi salah satunya itu ya yang kuat banget adalah dia itu pribadi yang setia tadi ya, dia setia simpan simpan rahasia dengan baik lah, seperti itu yang pertama itu. Terus yang kedua dia juga pribadi yang belajar menghargai privasi. Maksudnya dia tuh nggak apa namanya, nggak kayak ada tuh kan sahabat kan kalau kita deket sama yang lain atau kita berelasi dengan yang lain tuh kayak jealous gimana gitu kan. Gitu-gitu kan itu kan ngeri banget kan, maksudnya kan kayak gitu. Tapi nih tapi kan kalau kau Edi tuh enggak, jadi itu tuh berasa oh ya kamu nggak apa-apa, nah ya bergaul, namanya bergaul kan, dengan siapapun kamu boleh bergaul. Jadi kayak ada orang tuh kan kalau misalnya lu sahabatnya sama gue didekap terus sama dia gitu, kita tuh nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Nah kok Edi tuh bukan tipikal kayak gitu, jadi dia tuh ya belajar menghargai privasi. Kemudian kalau ngobrol jangan mau butuhnya aja. Pas lagi suka lu ninggalin gua, pas lagi duka lu datang sama gua, seperti itu kan. Jadi itu sih yang gua apa namanya yang gua pelajarin seperti itu loh, dari persahabatan yang harus sebenarnya dari teman-teman kita yang hati yang gembira ya, yang saat ini sedang nonton ya, itu sih yang harus kita tanamkan. Kadang-kala kan gini ya, kita tuh banyak kan teman yang justru ngebawa kita tuh kepada kehancuran gitu ya. Kan kita butuh teman yang istilahnya juga bisa ngebangun kita gitu loh kan ya. Jadi sahabat yang bisa ngebangun kita dengan baik, bukan malah jadi sahabat itu malah ngejerumusin kita. Nah kalau aku ngelihat aku sama Ko Edi, ya Ko Edi sih khususnya, dia tuh tadi aku udah sharingin ya, dia tuh orangnya tipikalnya hadir, selalu hadir. Dia tuh selalu dengerin, tak kala gue lagi susah juga ya. Kalau gue tuh sampai sharing loh, kalau gue pernah tuh gue sharing sama Ko Edi 1 minggu makan tempe goreng. Lu udah makan apa? Tempe goreng. Terus lu makan tempe goreng. Gue pernah sharing tuh sama dia tuh kan, misalnya. Abis itu besoknya dia kasih makanan seperti itu ya. Istilahnya nggak hadir dalam suka dan nggak hadir hanya suka doang, tapi pas lagi duka dia juga peka dengan hal itu. Tapi setiap kalimat yang dikeluarkan, aku tadi udah bilang ya, setiap kalimat yang dikeluarkan itu dia tuh nggak kayak tuduhan, tapi kalimat-kalimat positif yang membangun. Nah justru hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi ciri khas dari persahabatan yang benar-benar ya, persahabatan sejati itu ketika kita sama rekan itu saling membangun. Bukan kadang-kala kan justru kita dapat teman-teman, kadang-kala mencari teman-teman tuh kan kadang-kala ada yang ngejerumusin kita dalam masalah. Udahlah, kita pas lagi kita dalam masalah dia malah ngajakin kita yang gimana-gimana gitu loh ya, ke tempat clubbing kayak apa kayak dan lain sebagainya kan, jadi membuat kita jadi kejerumus juga seperti itu. Nah, aku nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang dengar hari ini ya di Hati Gembira pernah alami hal itu. Jadi kadang-kala fokus kita tuh mencari sahabat yang baik, tapi kita nggak siap untuk bersedia atau siap untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Itu sih. Oke, wow. Dalam ya ini. Ya, itu pengaruhnya dia sih. Dia pengaruhnya banyak sih. Jujur bilang 8 tahun bersahabat sama Ko Edi tuh dia punya banyak pengaruh sih buat aku gitu sih. Okay. Ya jadi dari sini aku bisa melihat ternyata Ko Edi itu tipe teman yang memberikan waktunya, dan yang tadi Ko Joko bilang saat lagi sedih-sedihnya, lagi masa-masa down-nya, dia hadir gitu, dan dan memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesahnya Ko Joko, dan juga nggak cuma dengar aja tapi juga ada solusi juga. Misalkan tadi cuma makan tempe tapi mau berbagi juga, mau berbagi makanan, berbagi nggak cuma waktu tapi juga makanan juga dibagikan gitu ya. Iya. Oke, dan tadi juga aku nangkep Ko Edi itu bukan tipe orang yang posesif gitu. Maksudnya kan ada ya teman yang tadi Koko udah bilang, kalau misalkan kamu teman saya, yaudah kamu cuma boleh temenan sama saya aja, nggak boleh sama yang lain. Padahal kan kita kan ya berteman harus yang terbuka ya, maksudnya sama siapapun kita temenan gitu. Oke. Wah, thank you banget nih Ko Joko. Nah kalau Ko Edi gimana? Apa sih rahasia bisa sampai deket banget nih sama Ko Joko sampai sekarang? Kalau aku sih ya mungkin dengan Joko dan juga dengan teman-teman yang lain, prinsipku 2. Yang pertama adalah orang tidak akan pernah terbuka dengan kita
kalau kita tidak pernah membuka diri kita dengan orang lain. Ya, sejauh mana Anda membuka diri Anda, artinya tidak selalu harus semuanya diceritakan sih, tidak ya. Tetapi sejauh mana kita bisa membuka diri kita, ya orang lain juga bisa membuka dirinya ya sejauh itu, gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak pernah menceritakan diri kita kepada orang lain, gitu kan ya, ataupun kalau kita cerita sesuatu yang superhero-nya kita, nggak pernah cerita kekurangan kita, kelemahan kita, pergumulan kita. Nah, orang juga akan sulit cerita dengan diri kita, gitu kan. Jadi, tampilkan diri kita apa adanya tanpa perlu pakai topeng, gitu kan ya. Ya, itu membuat orang lain melihat bahwa Anda pun manusia, kayak saya, bukan malaikat, gitu kan ya. Dan itu membuat hubungan kita dengan orang lain jauh lebih dekat, begitu kan ya. Itu yang pertama yang coba saya selalu ingat ketika berrelasi ya dengan orang. Yang kedua adalah belajar memberi dan menerima, ya take and give, gitu kan ya. Jadi jangan pelit, gitu kan ya. Jangan terus gini loh, oh kalau bisa dia terus kalau makan yang bayar ya. Kalau giliran saya ya saya akan berusaha berbagai cara supaya uang saya nggak keluar, nggak bisa kayak gitu kan ya. Dan aku sama Joko sampai hari ini ya take and give. Ya waktu kita makan di luar ya kadang aku yang bayar, kadang dia yang bayar, kita nggak istilahnya gini ya. Kemarin siapa ya yang bayar ya? Aku apa dia ya? Kita nggak pernah ribut soal gitu siapa yang bayar kemarin gitu kan ya. Ya kalau saya ada ya saya bayar gitu kan ya. Dan dia juga begitu gitu kan ya. Dan itu yang membuat hubungan kita selama ini jadi semakin dekat gitu kan ya. Jadi jangan sampai ya kita buat orang lain susah ya, tiap kali makan dia yang bayar, tiap kali makan dia yang bayar, ataupun hitung-hitungan tadi kemarin dia atau aku ya gitu kan ya. Kalau kayak gitu hubungan kita tidak akan pernah dekat ya. Kita harus berani belajar menerima, tapi kita juga harus berani belajar untuk memberi ya. Jangan pelit gitu kan ya. Nah, itu yang membuat hubungan kita bisa dekat dengan orang lain. Nah, aku pikir itu sesuatu yang penting, dua hal ini. Itu loh. Oke. Wah, keren banget. Jadi yang pertama itu ya memang harus belajar membuka diri ya. Jangan tutup-tutupi apa kita. Memang nggak semua harus kita ceritakan, tapi kita harus mau belajar terbuka juga. Kalau kita ya memang nggak cuma kelebihan doang yang ditunjukin, tapi juga harus kekurangan pun juga ya dikasih lihat ke teman kita ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan kita jadi kita tahu, dan kalau teman kita kan juga jadi bisa kasih tahu, oh kak kita kurangnya di mana dan di mana yang harus kita improve gitu ya, karakter kita yang harus kita improve. Oke, dan yang tadi kedua yang aku juga belajar dari Ko Edi dan Ko Joko, persahabatan koko ini itu harus berani menerima, juga harus berani ngasih juga, take and give gitu. Jadi kalau sedang makan atau lagi bareng gitu ya jangan perhitungan gitu ya, nggak pelit sama-sama, nggak pelit gitu dan nggak perhitungan gitu ya. Oke, wah udah nggak kerasa nih kita sudah nggak kerasa kita udah hampir mau ini nih kok. Oh masih ada beberapa menit lagi nih. Nah aku pengen tanya lagi nih, kalau misalkan teman-teman ada nggak nih teman-teman hati yang gembira ada mau nanya-nanya tentang bagaimana sih tentang perjalanan friendshipnya Ko Joko dan Ko Edi. Kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh ya, tinggalkan pesan kalian di kolom komennya ya kalau ada pertanyaan. Ini tadi ada teman-teman yang ada Christina yang kasih jempol. Oke, halo, thank you Christina. Thank you Chris. Thank you. Oh ini ada yang nanya, mbaknya dari mana asalnya? Oh saya dari Jakarta, Mas. Oke, kalau Ko Joko dan Ko Edi ini asalnya dari mana ya? Wah, saya dari Semarang. Oh, Ko Edi dari Semarang ya? Iya, kalau saya dari Bengkulu. Oh, Ko Joko dari Bengkulu, Ko Edi dari Semarang. Nah, waktu pas ketemunya ini di kota apa nih? Solo. Oh, ketemunya di Solo. Ya. Oh, oke. Nah, teman-teman ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ko Edi atau Ko Joko? Kita masih ada beberapa waktu lagi. Oke.
Oke, mungkin belum ada lah ya. Nanti kalau teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin belum kesempatan atau telat mungkin dengerin bincang-bincang kita hari ini, nanti videonya ini akan di save kok. Jadi kalian masih bisa juga tetap bisa lihat rekam ulangnya. Nanti ada di YouTube dan ada di IG IGTV kita. Ya. Oke, nah udah nggak kerasa udah hampir mau tutup acara kita ini kali ini. Nah, Ko Edi atau Ko Joko boleh nggak kasih satu closing statement tentang tema kita hari ini, tentang bincang-bincang kita hari ini. Nah, aku mulai dari Ko Joko dulu deh, coba. Ya, seperti tadi, kadangkala kita fokusnya mencari sahabat yang baik, tapi berapa banyak sih dari kita yang bersedia untuk jadi sahabat yang baik bagi orang lain. Jadi kita jangan menuntut harus cari sahabat yang paling baik seperti itu, tapi bagaimana kita juga menjadi pribadi yang bisa menjadi sahabat baik bagi orang lain. Ya, satu hal yang tadi, carilah sahabat yang bisa membangun satu dengan yang lain. Seperti itu ya, membangun hal-hal yang positif seperti itu ya. Bisa saling mempengaruhi hal-hal yang positif. Nah, itu yang harus kita cari sehingga kita bisa memaintenance buat persahabatan kita ke depan. Seperti itu. Oke, thank you Ko Joko. Nah, kalau Ko Edi gimana Ko? Kalau saya begini, kalau sampai hari ini kita itu nggak pernah punya teman dekat, nggak punya sahabat, gitu kan ya, jangan selalu menyalahkan orang lain. Ya, oh gara-gara si A begini, si B begini, si C begitu, gitu kan ya. Seharusnya kita introspeksi diri, gitu kan. Kalau bahasaku dengan Joko itu, jangan-jangan yang gila itu kamu, bukan orang lain, gitu kan ya. Jadi kalau sampai kita ini nggak bisa punya teman dekat, nggak bisa tiap kali ketemu orang konflik, ya kalau bahasaku dengan Joko ini, jangan-jangan yang gila kamu, bukan orang lain, gitu kan ya. Jadi menurutku kita harus introspeksi diri ya, kita melihat diri kita ya. Jangan-jangan aku yang problem. Aku nggak bisa membangun persahabatan dengan orang lain. Nah, disinilah kita butuh orang yang berbicara kepada kita. Ya, tanya. Mungkin apa sih kurangku? Apa yang bisa aku perbaiki? Dan aku mau bilang sama teman-teman sahabat hati yang gembira, gitu kan ya. Kalau ada teman-teman kita yang seperti ini, jangan dijauhi, ya. Deketi, karena itu memang barangkali kesulitan yang mereka hadapi. Dampingi mereka dan kasih masukan, ya dengan kasih, ya. Supaya teman-teman kita ini bisa punya sahabat, bisa punya teman. Ya setidaknya Anda bisa menjadi sahabat bagi mereka. Iya. Oke, Itulah. wah, ya thank you banget nih Ko hari ini sudah mau sharing-sharing perjalanan pertemanan Ko Edi dengan Ko Joko. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah mendengarkan juga, dan yang seperti tadi Ko Edi sudah bilang, kita kalau misalkan mungkin sampai sekarang belum ada teman yang benar-benar dekat, ya kita harus coba belajar introspeksi diri lagi ya. Di bagian mana yang perlu kita perbaiki, yang harus kita perbaiki lagi supaya ya ada teman yang bisa dekat sama kita juga. Dan dari tadi Ko Joko juga cerita bilang, ingetin kita juga kalau misalkan kita berteman, kita juga harus belajar menjadi teman yang bisa membangun orang lain, juga membangun dan juga menjadi menghibur teman itu juga, menjadi sahabat, memberi waktu buat sahabatnya dalam kesusahan, nggak cuma dalam waktu-waktu yang senang-senang aja, nggak cuma hahaha hihi aja, tapi juga memberikan waktu di masa-masa kesulitan atau di masa-masa down dari sahabat kita ini. Oke. Wah, thank you banget ya Ko Joko, Ko Edi sudah memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di hati yang gembira ini. Ya. Oke. Sama-sama, Lui. Sama-sama, thank you ya, Lui. Thank you, Lui. Ya, thank you Ko Joko. Nah, kita hari ini sampai sini dulu obrolan kita. Nah, next time, minggu depan kita akan masih dengan tema-tema relasi kita, dengan tema-tema friendship yang kalian bisa dengerin. Kalau misalkan kalian ada waktu, coba dengerin ya. Ini kita hati yang gembira dan BCS Jakarta dan BCS Serpong. Oke, terima kasih semuanya.
Sampai jumpa next time. Bye-bye, Ko. Bye-bye, Bye, Sio. bye. Thank you ya. God bless. Iya, Bye-bye. God bless. Bye. Mm-mm.